Ya, saya sedang berada di Gampung Lamkling, Kecamatan Kota Codli, Kabupaten Aceh Besar. Di sini terdapat salah satu fenomena geologi berupa rekahan-rekahan yang ini adalah sebagai ciri khas terjadinya gerakan tanah atau orang awam menyebutnya sebagai tanah longsor. Bagian ini disebut sebagai bidang gelincir, dan bagian yang saya injak ini adalah daerah yang bergerak. Ini pergerakannya turun terus ke bawah. Ya, jadi kejadian ini pertama kali diketahui oleh masyarakat pada tanggal 10 Januari 2021. Sekarang tanggal 14 Januari 2021. Jadi artinya sudah 4 hari berlalu, tapi pergerakan ini secara intensif langsung masih terus bergerak. Kemarin kita melihat pergerakannya itu turunnya tanah ini sekitar 50 cm. Hari ini bahkan ada sebagian tempat itu sudah lebih dari 1 meter. Artinya ini memang sangat berbahaya apabila masyarakat melintas di daerah ini. Jadi bisa kita lihat ada 2 buah bangunan rumah yang berada tepat di bidang gelincir gerakan tanah ini. Jadi ini sangat berbahaya. Ya, kita sarankan bagi pemilik rumah itu harus mengungsi ataupun mengevakuasi anggota keluarganya. Nah, ini adalah bidang gelincir dari retakan atau tanah yang longsor itu persis berdekatan dengan salah satu bangunan rumah masyarakat. Nah, ini bangunan rumah masyarakatnya. Ini sangat riskan sekali karena seperti saya katakan tadi, per hari itu semakin turun gitu. Retakannya juga semakin melebar. Jadi saat ini rumah masyarakat itu yang terkena dampak langsung dari atau berada di pinggiran dari retakan ini atau bidang gelincirnya itu ada 2 buah, dan masyarakat di rumah ini sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman lagi. Nah, ini juga bisa kita lihat salah satu bagian dari rekahan-rekahan yang terjadi, itu pohon bambu yang sudah rebah ke sebelah sana. Nah, ini adalah yang daerah yang rekahan-rekahan ini atau ini bidang gelincirnya itu memang berada di pinggiran tebing ya, pinggiran tebing, di mana di sana itu adalah Krung Aceh, aliran sungai Krung Aceh. Nah, seperti ini adalah rekahan-rekahan yang terjadi, dan ini sebagai bidang gelincir dari gerakan tanah atau tanah longsor. Sekarang kita sedang berada di salah satu rumah warga yang lokasinya berada di pinggiran rekahan atau bidang gelincir. Ini dengan Bu siapa, Bu? Fitrina. Bu Fitrina, Bu ya. Jadi yang retak di rumahnya yang mana, Bu? Di lantai ini, Bu ya? Nantinya. Ah, ini sebelumnya nggak ada, Bu ya? Nggak ada. Ini di lantai sudah mulai agak-agak retak. Memang retakannya itu sejajar dengan bidang gelincir yang di belakang rumah Ibu Bu Fitrina tadi, Bu ya. Awalnya kejadiannya tanggal 10 Januari, Bu ya? Hari Senin. Ya? Hari Senin 10 Januari. Seperti apa, Bu? Bisa dicerita? Bu, ke depan lagi, Bu. Ya. Pertama kan sedikit, retakan sedikit aja, nggak ada ini, cuma retak sedikit. Habis itu pas sekitar jam-jam 9, jam 10 itu. Jam 9, 10 malam maksudnya? Pagi ya. Tambah parah itu. Tambah parah. Tambah koyak. Ada mungkin Ibu ada dengar suara-suara gemuruh di belakang? Nggak ada, Bu ya. Tiba-tiba aja udah langsung turun gitu, Bu ya, tanahnya ya. Turunnya pelan-pelan ya. Turunnya pelan-pelan. Kami pas kan lihat pertama ya cuman retaknya sejari, Iya. balik lagi parah lagi sejari itu. Berarti dalam hitungan 1 hari itu retaknya lumayan besar, Bu ya, Iya, pergerakannya bisa, ya. Bisa dibilang hitungan menit lah. Oh, hitungan menit, Bu ya. Oh, gitu, Bu. Itulah yang bisa kita kasih saran, Bu. Ini karena Ibu rumahnya memang betul-betul berada di pinggir istilahnya bidang gelincir longsor tadi, Bu.
mungkin keluarga bisa diungsikan ke tempat lebih aman, Bu ya. Sudah diungsikan, Bu ya. Dari malam memang kami nggak tinggal Iya, di sini. Udah perlu dipantau terus, Bu, terutama ketika misalnya terjadi hujan. Nah, terjadi hujan itu harus kita waspada, Bu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan cepat teratasi lah, Bu ya, masalah ini ya. Terima kasih, Bu ya. Iya, sama-sama. Di dinding rumah juga bisa kita lihat ini udah mulai retak. Nah, ini retakan baru. Ya, kemudian bagian di bawah juga. Nah, ini. Nah, ini sudah mulai retak juga. Ini adalah profil dari gerakan tanah yang terjadi di Kampung Lamkling. Bisa kita lihat gerakan tanah ini bertipe rotasi. Ini adalah bidang gelincir. Kemudian dimensi dari gerakan tanah itu sekitar 100 kali 100 meter dengan jenis batuannya berupa soil atau alluvium. Tadi bisa kita lihat itu alluviumnya berwarna hitam dengan ketebalan tanah itu sampai mencapai sekitar 20 sampai 30 meter. Ya, berdasarkan dari jenis gerakan tanah di daerah ini, jenisnya adalah gerakan tanah jenis rotasi, yaitu di sana bisa kita lihat itu adalah bidang gelincir, di mana bagian yang bergerak adalah sebelah kanan saya dan bagian yang tidak bergerak sebelah kiri saya. Kita bisa lihat juga tanahnya itu sangat gembur, belum terlalu kompak. Itu juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya gerakan tanah di daerah ini. Kemungkinan besar gerakan tanah di daerah ini terjadi karena adanya intensitas hujan yang sangat tinggi dalam seminggu terakhir ini, sehingga rekahan-rekahan ini terisi oleh air hujan masuk ke dalam, itu yang menyebabkan terjadinya penambahan beban pada tanah ini, dan tanah ini akan bergerak ke bawah. Kalau sebelah sana bisa kita bagian dari selatan dari bidang yang bergerak ini adalah aliran dari Kurung Aceh, di mana arah dari gerakan tanah itu sejajar dengan aliran Kurung Aceh. Nah, di bawah sana ini berbentuk tebing dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Di bawah juga tadi ada aparat setempat juga sudah turun ke bawah, itu mengatakan di bawah sudah juga terjadi gerakan tanah pada bagian bawahnya. Ya, kita sudah bersama dengan Bang Muhajir dari BMKG Aceh Besar, Bang ya. Menurut dari BMKG Aceh Besar, seperti apa, Bang? Intensitas hujan dalam seminggu terakhir ini? Ya baik, jadi sesuai dengan pantauan curah hujan di wilayah sekitaran Kota Cogli ini, ya, termasuk di wilayah Indrapuri dan Selimun. Ini hampir 10 hari terakhir ini intensitas hujannya rutin, mulai dari intensitas lebat, sedang hingga ringan. Tapi emang hujannya kontinu hampir setiap hari, dan terakhir terpantau di tanggal 11 itu terjadi hujan hampir di atas 76 mm. Oh, berarti itu masuk kategori lebat. Ya, itu berarti masuk kategori yang lebat ya, atau deras ya. Lebat. Dan setelahnya itu memang masih ada hujan setiap hari dengan intensitas sedang hingga ringan. Ya, betul. Berarti itulah yang menyebabkan pemicu terjadinya gerakan tanah di Kampung Lamkling ini ya. Betul, Lamkling. Dari pengamatan yang sudah kita lakukan tadi, adapun rekomendasi yang kita berikan kepada masyarakat, bagi masyarakat yang mempunyai rumah yang memang berdekatan dengan bidang gelincir dari gerakan tanah, harus pindah ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, sangat diwaspadai apabila terjadi curah hujan atau hujan di daerah ini. Curah hujan dengan intensitas sedang sampai tinggi itu harus waspada, karena ketika ada hujan, air tanah masuk ke dalam, itu akan sewaktu-waktu bisa menyebabkan terjadinya gerakan tanah. Dan bagi pemerintah setempat harus memikirkan bagaimana mengevakuasi masyarakat khususnya yang terkena dampak dari gerakan tanah ini untuk pindah atau ke tempat yang lebih aman lagi. Demikian informasi ini saya sampaikan. Semoga informasi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.